Kisah Raja Songtsen Gampo, cahaya awal Buddha di atap dunia. Bab Y, putra dari pegunungan tinggi. Di tanah Tibet, tempat gunung-gunung menjulang tinggi dan awan seolah bergelayut rendah, lahirlah seorang anak yang kelak akan membawa negeri itu menuju jalan baru. Ia lahir pada tahun 618 di lembah Yarlung yang subur dan sejuk. Ayahnya, Namri Songtsen, adalah raja dari klan Yarlung, penguasa yang berusaha memperluas kekuasaan ke lembah-lembah lain. Dari ayahnya, anak itu mendapat warisan darah kepemimpinan, sedangkan dari ibunya ia memperoleh hati yang lembut dan penuh welas asih. Anak itu diberi nama Songtsen Gampo. Sejak kecil ia menunjukkan tanda-tanda istimewa. Matanya tajam bagaikan elang yang menatap dari puncak Himalaya. Dan tutur katanya, meski masih belia, sering membuat orang dewasa terdiam. Para tetua desa berbisik di balik tirai malam. Bocah ini akan menjadi raja besar, bukan hanya bagi lembah Yarlung, melainkan bagi seluruh Tibet. Hari-harinya dipenuhi didikan keras. Sejak fajar ia belajar menunggang kuda, memegang busur, mengayunkan pedang, hingga menaklukkan angin di padang rumput tinggi. Dari para biksu dan penasihat kerajaan, ia belajar membaca tanda-tanda langit, mendengar kisah dewa-dewa, serta mengerti hukum adat yang mengikat masyarakat Tibet kala itu. Ketika anak-anak lain bermain dengan batu atau berlarian di padang, Songtsen kecil sudah bermain perang-perangan. Ia mengatur teman-temannya sebagai pasukan, memimpin serangan pura-pura dan selalu menang. Orang-orang berkata, seperti matahari yang menembus kabut, ia akan menerangi jalan bagi bangsanya. Bab 2, jalan berduri menuju takhta. Ayahnya, Raja Namri Songtsen, wafat ketika Songtsen masih muda. Kerajaan Yarlung saat itu belum besar, dikepung oleh suku-suku yang saling bersaing, penuh dengan intrik dan pemberontakan. Takhta yang ditinggalkan ayahnya terasa berat bagi anak muda itu. Namun Songtsen tidak gentar. Ia berkata pada para pengikutnya, gunung ini tinggi, lembah ini luas. Berbahaya kita bakal terus menjadi bayangan bagi negeri-negeri lain. Tidak, aku akan jadikan Tibet satu, sebagaimana langit menyatukan bintang-bintang. Dengan tekad itu, ia mengumpulkan pasukan. Ia melatih mereka bukan hanya dengan keberanian, tetapi juga dengan strategi. Ia tahu keberanian tanpa rencana hanyalah keinginan mati. Dalam beberapa tahun, suku-suku tetangga mulai tunduk. Ada yang ditaklukkan dengan perang. Ada pula yang dijinakkan dengan kata-kata dan pernikahan politik. Lambat laun, Songtsen menjadikan dirinya bukan sekadar Raja Lembah Yarlung, melainkan pemimpin seluruh Tibet. Bab 3, Kota Baru di Lhasa. Songtsen Gampo sadar bahwa negeri yang besar membutuhkan pusat yang kokoh. Ia lalu memindahkan ibu kota dari Yarlung ke Lembah Lhasa, yang dikelilingi gunung dan dialiri sungai jernih. Di sana ia mendirikan istana, kuil, serta pusat pemerintahan. Suasana Kota Baru itu ramai. Pedagang dari India, Nepal, dan Tiongkok datang membawa barang, rempah, dan pengetahuan. Di jalan-jalan terdengar berbagai bahasa asing, aroma dupa bercampur dengan bau yak dan mentega, sementara lonceng kuil berdentang menyambut para biksu yang datang. Lhasa menjadi cermin ambisi. Songtsen, sebuah tempat yang bukan hanya pusat kekuasaan, tetapi juga pusat spiritual dan budaya. Bab Waferi, 2 permaisuri, 2 jalan cahaya. Untuk memperkuat kedudukannya, Songtsen Gampo mencari aliansi besar. Ia menikahi putri Brikuti Devi dari Nepal, seorang putri yang dikenal lembut sekaligus bijaksana. Dari Nepal, ia membawa seni arsitektur, pahatan kayu, dan terutama ajaran Buddha yang mulai tumbuh di lembah Kathmandu. Beberapa tahun kemudian, Songtsen menikahi putri Wencheng dari Tiongkok Tang, putri dari keluarga kekaisaran. Perkawinan ini bukan hanya penyatuan dua hati, tetapi juga perjanjian damai antara Tibet dan Tiongkok. Putri Wencheng membawa budaya Tiongkok, termasuk sutra, astronomi, serta patung Buddha Shakyamuni yang sangat suci. Kedua permaisuri itu menjadi jembatan budaya. Dari tangan mereka, lahir kuil-kuil agung di Lhasa, Johang, dan Ramoche, yang hingga kini masih berdiri sebagai jantung spiritual Tibet. Patung Avalokiteshvara dari Brikuti Devi dan patung Shakyamuni dari Wencheng menjadi harta paling berharga yang dijaga rakyat Tibet. Bab V, Cahaya Dharma. Songtsen Gampo bukan hanya penakluk dan diplomat. Ia memiliki visi rohani. Dari kedua permaisurinya, ia belajar mendalam tentang ajaran Buddha. Ia melihat bahwa Dharma membawa ketenangan, kebijaksanaan, dan tatanan moral yang lebih kuat dibanding adat lama. Ia berkata kepada para menterinya, pedang bisa menundukkan tubuh, tetapi Dharma menundukkan hati. Negeri yang hanya bergantung pada pedang akan cepat runtuh. Negeri yang berlandaskan Dharma akan bertahan selamanya. Atas perintahnya, biksu-biksu diundang ke Tibet. Kitab-kitab suci mulai diterjemahkan. Untuk mendukung itu, Songtsen Gampo memerintahkan penciptaan aksara Tibet yang diadaptasi dari huruf India. Dengan aksara itu, hukum bisa ditulis, doa bisa dicatat, dan sejarah bisa diabadikan. Ajaran Buddha perlahan mengikis tradisi lama Bon yang penuh ritual magis.
Bukan berarti Bon lenyap, tetapi kini ia berdampingan dengan Dharma dalam wajah baru Tibet. Bab 6, Pembangun dan Pemimpin. Selain membawa Buddha ke Tibet, Songtsen Gampo juga dikenal sebagai Raja Pembangun. Ia mendirikan jalan-jalan untuk menghubungkan lembah-lembah, membangun benteng di perbatasan, dan mendirikan jembatan di sungai-sungai besar. Ia menyusun hukum tertulis, mengatur pajak, serta memperkenalkan sistem pejabat yang rapi. Dengan itu, Tibet yang dulunya hanyalah kumpulan suku, kini menjadi sebuah kerajaan besar yang ditakuti di Asia Tengah. Para pengelana dari negeri jauh menyebutnya raja yang tidak hanya pandai berperang, tetapi juga bijak dalam memerintah. Bab 7, Senja di Atap Dunia. Setelah bertahun-tahun memerintah, tubuh Songtsen mulai melemah. Meski masih muda dibanding banyak penguasa lain, beban besar sebagai penyatu Tibet membuatnya cepat menua. Pada tahun 649, ia wafat di Lhasa. Rakyat berduka, para biksu memenuhi kuil Johang, melantunkan doa agar roh raja lahir kembali dalam cahaya Buddha. Para tetua menangis mengenang pemimpin yang bukan hanya membesarkan tanah mereka, tetapi juga memberi arah rohani. Bagi rakyat, ia bukan sekadar raja, melainkan titisan Avalokiteshvara, Bodhisattva welas asih. Epilog, warisan yang abadi. Warisan Songtsen Gampo bukan hanya wilayah yang luas, melainkan juga identitas baru bagi Tibet. Ia menyatukan negeri, memperkenalkan aksara, membangun kuil, dan menyalakan pelita Buddha yang kelak membakar terang selama berabad-abad. Nama Songtsen Gampo tetap hidup di setiap doa, setiap bendera doa yang berkibar di puncak gunung, dan setiap lonceng biara yang berdentang di pagi hari. Di tanah bersalju yang tinggi, ia dikenang sebagai raja yang pertama kali membawa cahaya Dharma ke negeri atap dunia. Daftar ringkas perbuatan penting Songtsen Gampo: menyatukan lembah-lembah Tibet menjadi satu kerajaan besar, memindahkan ibu kota ke Lhasa dan membangun pusat politik serta spiritual, menikahi Putri Brikuti Devi Nepal dan Putri Wencheng Tiongkok sebagai diplomasi antarbangsa, mendirikan kuil Johang dan Ramoche, pusat spiritual Buddha Tibet, membawa patung suci Avalokiteshvara dan Shakyamuni ke Tibet, memperkenalkan ajaran Buddha sebagai jalan spiritual, mendorong penciptaan aksara Tibet untuk menerjemahkan kitab suci dan menulis hukum, membangun hukum tertulis, jalan, benteng, serta jembatan, menjadikan Tibet kerajaan yang disegani di Asia Tengah, dikenang sebagai titisan Avalokiteshvara, simbol welas asih bagi rakyat Tibet. Perbuatan dan pencapaian Songtsen Gampo. 1. Menyatukan Tibet. Ia berhasil menyatukan lembah-lembah dan suku-suku Tibet yang sebelumnya tercerai-berai, menjadikan Tibet sebuah kerajaan besar yang kuat di Asia Tengah. 2. Memindahkan ibu kota ke Lhasa. Ia mendirikan Lhasa sebagai pusat politik dan spiritual Tibet, yang hingga kini dikenal sebagai jantung negeri atap dunia. 3. Menjalin diplomasi lewat pernikahan. Ia menikahi 2 permaisuri penting. Putri Brikuti Devi dari Nepal, yang membawa patung Avalokiteshvara dan seni budaya Nepal. Putri Wencheng dari Tiongkok Tang, yang membawa patung Buddha Shakyamuni dan budaya Tiongkok. Kedua pernikahan ini memperkuat diplomasi Tibet dengan negeri-negeri tetangga. Baper mendirikan kuil-kuil penting. Ia membangun kuil Johang dan Ramoche di Lhasa, yang menjadi pusat spiritual dan ziarah utama Tibet hingga sekarang. 5. Menyebarkan agama Buddha. Songtsen Gampo adalah raja pertama yang secara resmi memperkenalkan ajaran Buddha ke Tibet, mengundang biksu dari India, Nepal, dan Tiongkok, serta menjadikannya fondasi moral dan spiritual kerajaan. Hingga mendorong penciptaan aksara Tibet. Ia memerintahkan penciptaan huruf Tibet berasal dari pengaruh aksara India agar kitab-kitab suci Buddha bisa diterjemahkan dan hukum dapat ditulis. 7. Membangun infrastruktur dan hukum. Membangun jalan-jalan dan jembatan untuk memperlancar hubungan antar wilayah, mendirikan benteng-benteng di perbatasan untuk memperkuat pertahanan, menyusun hukum tertulis yang menjadi dasar tata pemerintahan. 8. Memperkuat identitas Tibet melalui budaya, hukum, agama, dan bahasa. Songtsen Gampo menjadikan Tibet memiliki identitas jelas sebagai sebuah bangsa. 9. Meningkatkan hubungan internasional. Di masanya, Tibet dikenal dan dihormati oleh kerajaan-kerajaan besar di sekitarnya, termasuk India, Nepal, dan Kekaisaran Tang di Tiongkok. 10. Dikenang sebagai titisan Avalokiteshvara. Rakyat Tibet memandangnya bukan sekadar raja, melainkan perwujudan Bodhisattva welas asih yang menuntun mereka ke jalan Dharma. Agama yang benar tidak memerintah dengan rasa takut, melainkan dengan kasih. Bila Dharma telah berakar dalam hati rakyatku, maka aku tak perlu lagi menjaga negeri dengan pasukan, sebab mereka akan saling menjaga satu sama lain.
Aku belajar dari dua permaisuriku, dari Dhaka Nepal aku belajar kelembutan, dari Tiongkok aku belajar ketenangan. Maka aku mengerti bahwa kebijaksanaan tidak dimiliki satu bangsa saja, ia tumbuh di hati siapanapun yang mencari kebenaran. Setiap doa yang dipanjatkan dari puncak gunung, setiap bendera doa yang berkibar di angin adalah suara dari rakyatku yang memanggil cahaya. Aku ingin Tibet bukan hanya dikenal karena kekuasaannya, tetapi karena kedalamannya dalam mencari makna hidup. Pedang dapat menaklukkan lembah dan gunung, tetapi hanya welas asih yang dapat menaklukkan jiwa manusia. Maka kuletakkan pedangku di hadapan Dharma, agar kekuatan bukan lagi untuk menindas, melainkan untuk melindungi. Aku memerintah bukan agar rakyatku tunduk padaku, tetapi agar mereka menemukan kedamaian dalam diri mereka sendiri. Sebab kerajaan sejati bukan terletak pada benteng atau pasukan, melainkan pada hati yang damai dan pikiran yang tercerahkan. Bila engkau ingin menulis sejarah yang abadi, tulislah bukan di batu, tetapi di hati manusia. Sebab batu akan retak oleh waktu, namun kebaikan yang ditanam di hati akan hidup selama dunia masih bernafas. Jangan mencari kebenaran di istana atau di kitab suci semata. Carilah dalam penderitaan, dalam kerja keras, dalam belas asih yang tulus. Di sanalah Buddha sesungguhnya berbicara tanpa suara.